Jadi di sini saya akan memberikan satu topik ya berjudul energi terbarukan untuk mitigasi lingkungan. Kemarin juga sudah kita bahas kaitannya dengan proteksi radiasi. Jadi sebenarnya di visual itu banyak sekali ya kajian-kajian yang bisa Anda lakukan ya. Mengenai ke depan katakanlah kamu mau ngambil apa namanya sifatnya itu lebih ke appliance ya, itu banyak sekali ya di bidang apa namanya di bidang lingkungan itu ya. Dan juga kita tahu bahwa metana itu salah satu juga gas efek rumah kaca ya. Nanti kalau kita manfaatkan biogasnya dan seterusnya ya bikin reduce actually bikin reduce even though a little bit gitu ya. Tapi kalau sifatnya itu masif itu akan sangat apa namanya akan sangat ya. Tanya kan energi ya, jadi energi tadi kan yang mitigasi apa namanya lingkungan ya, energi terbarukan ya. Artinya nanti kita bahas sendirilah topik kaitannya dengan nuklir karena memang salah satu hal yang menarik ya buat kita orang fisika. Kita kan punya 3 reaktor nuklir. Ada yang bisa menyebutkan 3 reaktor nuklir? So can you tell me we have 3 nuklir reaktor di Indonesia? Itu di mana saja? Serpong, Kartini sama Trigel. Iya, jadi ada 3, satu di Kartini di Jogja, terus kemudian 3 ya di Bandung tadi, kemudian yang satunya lagi itu Sulawesi. Bangladesh no establish nuclear reactor for power plant ya NPP. Mengapa Bangladesh dulu orangnya itu belajar di Indonesia, tapi sekarang punya suatu policy ya, policy pemerintahnya, the government Bangladesh government have policy ya to build the nuclear power plant ya, nuclear power plant luar biasa itu. Artinya dan sekarang tahun 2017 yang pertama, terus kemudian lanjut nanti tahun-tahun ini akan yang membangun yang kedua ya. Namun demikian ini kan karena ada cerita ini yang mengganggu sedikit kaitannya dengan Indonesia ya. Indonesia banyak sekali pertentangan apakah nuklir itu apa namanya ya dalam kaitannya aman dan tidak itu tergantung juga kaitannya nanti dengan desain, terus kemudian kaitannya dengan human resources ya, the operator itu loh. Jadi operator yang mengoperasikan itu kan harus well training. Kalau menurut saudara nuklir ini ya, ini meskipun ada kecelakaan, kalau menurut saudara itu bagaimana? So what is your opinion regarding about nuclear power plant in term of mitigasi lingkungan tadi loh, in term of pollution lah, ya pollution pollution anything ya, apapun polusi ya tadi. Kalau menurut saudara bagaimana? Ya, mungkin ada suatu pemikiran ataupun gagasan ataupun pendapat saudara, pendapat yang macam ya. Kalau menurut saudara bagaimana? Nuklir ya, meskipun ini saya tampilkan dulu yang adanya kecelakaan di Chernobyl ya, karena memang adanya human error dan ini juga desainnya. Kalau yang di Fukushima itu kalau nanti kamu membaca di Google itu juga kan ini dipicu adanya tsunami ya. Tsunami terus ada problem kaitannya dengan adanya gempa bumi, terus tsunami, terus adanya kaitannya dengan pendinginan, ada problem pendinginan di sini ya. Kalau di Chernobyl memang itu desainnya itu old design ya, artinya tidak ada congkup ini untuk memproteksi kalau terjadi ledakan dan seterusnya. Terus kemudian juga ada human error ya. Kalau nanti Fukushima, tolong kamu just have a look from the website itu what is the story behind the Fukushima disaster ya. Tapi pertanyaan saya tadi ada saya lemparkan kepada kita semuanya, itu menurut saudara, itu kalau PLTN, nuclear power plant, itu dari kacamata lingkungan kira-kira bagaimana? Kayak polusi dan seterusnya tadi. Kalau PLTN bagaimana? Prinsipnya, in principle itu udah dibandingkan dengan PLTU dengan menggunakan batu bara atau bahan bakar minyak yang lain tadi. Kalau PLTN, we call it the NPP, nuclear power plant. Dari reaksi fisinya itu kan menghasilkan panas, terus mau memanaskan airnya. Nah airnya tuh bentuk uap terus bisa buat gerakin generatornya kayak gitu. Ya, that's right itu ya. Jadi langsung sebenarnya kita itu seperti merebus air, we boil the water ya. Kalau ini kan boil the water dengan menggunakan reaksi tadi, reaksi bisa fisi
dan maupun reaksi bisa fusi ya. Tapi yang sekarang yang jawabannya digunakan masih fisi ya. Nanti mungkin ke depan itu ada reaksi fisi tadi. Jadi reaktif fusi. Jadi merebus air memanaskan air pada suhu yang sangat tinggi. Ya, jadi namanya itu bahasanya overheated water. Kalau air itu mendidih pada suhu berapa sih? So what is the boiling temperature of the water? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Ini didinginkan pada dipanaskan pada we call it a boiler. Boiler itu bahasa Indonesianya itu ketel uap. Ya, wadah tekanan tinggi. Makanya juga ketel uap tadi harus ada suatu standar untuk kekuatan berapa mampu berapa menahan tekanan itu loh, Dik. Ya, tekanan tadi. Mungkin Anda saudara tahu mesin kereta uap ya, kereta uap. Keretanya itu dijalankan dengan apa itu dia? Kereta kuno itu dijalankan dengan apa? Kayu bakar bukan, Bro? Apa? Kayu. Iya. Pokoknya sisa-sisa kayu lah, biomasa lah, sisa-sisa tebu, sampah tebu yang sudah diperas dan seterusnya tadi. Itu kereta kuno, Dik. Itu kereta uap. Ya tadi dengan dipanaskan tadi. Panaskan ya, tidak menggunakan bensin, menggunakan biomasa. Artinya kayu dan seterusnya gitu. Terus kemudian untuk memanaskan boiler, setelah itu untuk menggerakkan ini piston. Kalau yang tadi kereta uap tadi itu hampir sama. Jadi memanaskan air pada tekanan tinggi, setelah itu untuk menggerakkan pistonnya. Jadi yang menggerakkan piston itu tekanan tinggi dari ketel uap tadi. Bisa menangkap ya penjelasan saya? Halo? Bisa? Bisa. Iya. Yang dikaitkan dengan tadi, siapa yang menjelaskan kaitannya dengan PLTN tadi siapa? Mas siapa? Halo? Tadi Lukman, oke ya Lukman. Jadi seperti tadi Lukman. Jadi similar, artinya kita PLTN itu ya memang bahan bakarnya berbeda ya. Bahan bakarnya kalau PLTN itu nuklir tadi, reaksi fisi ya, yang kita kenal yang banyak yang familiar fisi lah gitu ya. Fisi 235 uranium itu ya. Uranium maka akan terjadi suatu reaksi inti ya, reaksi inti tadi meluruh ya. Masanya berkurang, tapi masa berkurang tadi diubah ya dengan neutronnya tadi ya, itu diubah menjadi panas tadi ya, dalam bentuk panas energinya. Jadi kesetaraan massa dan energi itu bagaimana sih? Ini karena kecil tapi mempunyai suatu kandungan energi yang sangat besar kalau reaksi inti tadi. Tapi yang saya tanyakan, so what is my question is kesetaraan tadi. Kesetaraan tadi antara massa dan energi. Bagaimana kesetaraannya? Kesetaraan. Kalau yang tadi nuklir, so I'm back to my question ya. Kaitannya dengan kesetaraan antara massa dan energi di dalam reaksi nuklir. Itu kan reaksi nuklir. Itu ada suatu massa diubah menjadi energi. Nah itu kesetaraannya bagaimana? Berapa gitu? Kan yang diubah masanya, massa diubah menjadi energi tadi loh, massa daripada radioaktif tadi loh, dalam reaksi inti tadi kan nanti kan mengada nuklida dan kesetaraan massa dan energi. Ini massa daripada radioaktif. Iya, sama dengan MC kuadrat ya, kamu ingat ya itu ya. Ya, karena adanya suatu tadi kehilangan massa tadi. Ya, nanti kamu lihat di reaksi berantai dan seterusnya tadi loh. Ya, sekian kilogram itu bisa diubah menjadi sekian megajoule energi tadi loh ya. Dalam bentuk panas ya. Artinya setelah itu kan M sama dengan MC kuadrat tadi loh ya. Diubah menjadi energi panas untuk memanaskan air tadi kemudian pada suhu yang sangat tinggi ya, nomor overheated itu sekitar 700 derajat Celcius, sehingga sangat berbahaya nanti kalau ketel uap ataupun yang tadi reaktor tadi meledak dan seterusnya. Namun demikian sekarang safety-nya sangat luar biasa ya. Dari kacamata lingkungan memang what is nuclear power plant ini hampir almost zero
emission ya. Jadi memang zero emission itu ya. Kalau kan tidak mengeluarkan emisi CO2, NOx ya. Tidak mengeluarkan seperti polutan-polutan yang disebabkan oleh pembakaran dari batu bara, pembakaran BBM untuk menggerakkan turbin. Itu kan juga prinsipnya sebenarnya juga sama, memanaskan air, kemudian air pada suhu dan tekanan tinggi, menggerakkan turbin gitu kan ya. Yang keluar dari reaktor cerobong di sini itu kan sebenarnya bukan polutan. Ini hanya apa? Yang putih ini. Halo? Uap air, Prof. Uap air ya, uap air dari apa? Karena ada pemanasan dan seterusnya ya, kayak kita ngerebus air, apalagi airnya itu 700 derajat Celcius ya, itu ya kayaknya ya uapnya seperti ini ya, kayak uap asap ya. Namun demikian ini harus dimaknai bahwa ini adalah sebenarnya uap air saja ya, artinya sebenarnya hampir zero emission ya, zero emission ya. Hanya permasalahannya siapa? Permasalahannya apa? Nuklir itu apa permasalahannya? Halo? Nikmati masyarakat. Butuh teknologi yang tinggi, Prof. Iya, terus apa lagi kaitannya nanti apa yang kan suatu saat bahan bakar nuklir tadi yang uranium tadi, apakah bisa langsung apakah bisa selalu bisa digunakan? Apakah forever gitu kan, enggak kan? Ya toh? Halo? Iya, Prof. Iya, makanya itu nanti akan apa? Akan timbul apa? Timbul apa? Iya, timbul yang bahan bakar sudah tidak digunakan tuh loh. Akan apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Limbah. Ya, absolutely, yeah, you correct ya. Limbah nanti ya. Mbak siapa ini? Halo? Afwa, Prof. Apa ya? Jadi akan timbul limbah, tapi jadi nuclear waste. Ya, nuclear waste. Nuclear waste tadi, nuclear waste tadi. Nah, ini yang jadi permasalahan. Namun demikian di Amerika, kalau nanti kamu baca tuh ya, di suatu gurun di sana dibuat kedalaman sampai berapa kilometer untuk menyimpan bahan bakar nuklir yang sudah tidak digunakan. Ya, itu salah satu proteksinya ya di sana. Jadi tadi reaktor tadi kan ini nuclear fission. Ini ya, kalau ini nuclear fusion dan nuclear fission ya, sama seperti ini. Ini dengan kehati-hatian kita bisa masuk ke sana ya. Kemarin bahkan saya bisa melihat airnya ya pada saat tidak dioperasikannya, artinya reaktor nuklir tadi tidak dioperasikannya ya. Tapi kalau yang di Indonesia kan masih eksperimen ya, artinya untuk riset ya. Nuklir reaktor for research, tahu yang maksud ya, bukan untuk daya, bukan untuk menghasilkan daya, untuk riset tadi, ya, untuk iradiasi dan seterusnya banyak sekali sana. Nanti kamu lihat saja di fungsi reaktor riset di Indonesia. 3 tempat tadi, 1 di Kartini di Jogja, kemudian 3 di Bandung. Ini nuclear power ini vantage loh, high energy production ya. Dengan tempat yang kecil saja dia bisa menghasilkan 500 mega ya, dibandingkan dengan ini tadi ya, kalau saya gambarkan ya, mohon maaf ya sini. Ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Tahu maksud ya? So we need what is a very large area if we install ini solar panel. Tahu yang maksud ya? Solar panel dan ini menghasilkan hanya berapa watt ya. Kamu bayangkan untuk solar panel yang luasannya itu 1 meter persegi ya, 1 meter persegi, terus kemudian efisiensinya. Halo, tahu ya dimaksud efisiensi solar cell? Solar cell itu fungsinya untuk apa? So what is the function of mau apa? Mengubah energi foton menjadi listrik. Oke, mengubah energi foton menjadi energi listrik ya. So the function of solar panel atau solar cell is how to convert ya, to convert the photon energy to become electrical energy ya, dengan menggunakan bahan semiconductor ya, PN junction tadi. Ini tuh membutuhkan luasan ya, kamu bayangkan di sini membutuhkan luasan yang sangat, ini hanya berapa, menghasilkan berapa mega, ini sekian itu hanya berapa mega luasannya. Kalau ini dibangun ya, mohon maaf ya, kalau ini dibangun ya dengan menggunakan kursor saya, ini kalau dibangun 1 reaktor
tadi ya, seluas di sini itu bisa menghasilkan 1000 mega. Ini paling-paling 1 mega saja sekitar itu ya, untuk luasan sekian ya, tahu maksud ya. Artinya bahwa densitas energi density tadi untuk nuklir reaktor kemudian solar cell itu lebih tinggi densitas nuklirnya itu untuk densitas energinya itu nuklir.